hitam di atas putih. Berarti ini de jure-nya sudah utuh dan sempurna. Bahwa kepada gereja diberikan, ditentukan. Kalau saya pakai istilah pemerintahan Indonesia, ada SK, surat keputusan. Buat bangsa Indonesia kalau terima SK dari pemerintah, itu kuat sekali saudara SK itu. Hampir 2000 tahun yang lalu, sejak Yesus Tuhan kita masih di dunia, gereja sudah ditentukan, sudah diberi SK, bahwa gereja itu punya otoritas, punya kekuasaan, punya segala kekuatan kerajaan itu. Tapi kenapa kita nggak pakai? Kenapa kita masih kalah dengan setan? Kenapa kita masih kalah dengan dosa? Kenapa kita masih bisa kalah dengan ini dan dengan itu? Saya pernah baca bukunya Meresurulu yang ditulis di tahun 74, judulnya Pemberi Bukti, saudara. Itu pertama kali bukunya dicetak di Indonesia tahun 74, Pemberi Bukti judulnya. Sudah nggak ada lagi buku itu, tipis kan? Dia berilustrasi. Saya akan ganti ilustrasi dalam istilah Indonesia. Kalau suatu hari ada salah seorang di antara saudara pinjem baju tetangga saudara yang polisi lalu lintas, lengkap dengan semua atributnya. Lalu saudara berdiri di perempatan jalan yang padat sekali lalu lintasnya, dengan atribut polisian yang ada, saudara tiup peluit, prit, lalu tangan saudara digerakkan. Di hadapan saudara semua mobil yang tangan saudara sudah mengedang berhenti atau terus nabrak? Masa? Bukan polisi loh. Yang benar loh, bukan polisi loh saudara. Buat para pengemudi nggak peduli kalau toh ada orang gila iseng. Ngerti maksud saya? Lalu si gila itu pakai pakaian polisi, tetap dihormati. Renungkan kebenaran ini. Tahun 74, Meresurulu sudah bicara itu, saya dapat sesuatu yang luar biasa. Seperti itu hak-hak kerajaan yang ditentukan oleh Bapa kepada gereja. Tapi jujur, de jure sudah. Hitam di atas putih. De facto sudah atau belum? Coba jawab, de facto sudah atau belum? Belum. Gereja masih kalah dengan setan. Gereja masih kalah dengan dosa. De jure dituliskan, tidak ada satupun kuasa yang bisa merebut dan menghancurkan gereja. Kenyataannya gereja masih bisa dihancurkan. Berapa banyak gereja-gereja besar perang sekarang ini, perpecahan terjadi, setan masuk ke dalam gereja. Lalu di mana kesalahannya? Saya akan teruskan dulu ayat 29 ini. Cari saudara, seberapa besar hak-hak atau otoritas kerajaan itu diberikan kepada gerejanya. Saya baca sebesar apa? Sama seperti, ini yang gak main-main saudara. Dalam nama Yesus, Roh Kudus sadarkan setiap kami mulai hari ini dalam nama Yesus, bahwa sebagai gerejamu kami punya otoritas yang gak main-main. Saudara renungkan ini. Tapi mengapa kita masih takut-takut dalam bertindak dengan hak-hak yang ditentukan oleh Yesus kepada kita, sama seperti yang Bapa berikan kepada dia? Nggak main-main saudara, sama seperti yang Bapamu tentukan untuk aku. Jangan disebut dulu, ya kalau gitu kenapa ya saya belum bisa membangkitkan orang mati? Nah, bukan kata saya. Tuhan tidak akan memberikan hak-hak ini hanya untuk individu atau pribadi. Tidak. Ini bicara soal kesatuan tubuh, corporate body. Satu tubuh Kristus yang utuh dan yang lengkap akan diberikan hak-hak itu. Celaka sekali kalau masing-masing individu punya kekuasaan ini. Celaka sekali. Tidak boleh. Saudara, lihat aja bedanya secara sepintas. Mengapa gereja Katolik, gereja Protestan jarang sekali, hampir tidak pernah kita dengar ribut dan pecah? Betul tidak? Tapi mengapa yang menamakan diri Pantekosta dan karismatik paling pintar ribut? Orang Pantekosta, orang karismatik paling sombong, mengatakan kami penuh Roh Kudus. Yang Protestan, Katolik tidak penuh Kudus. Penipu semua kita ini. Mengaku penuh Roh Kudus tapi kita yang paling pintar berkelahi. Saya selidiki saudara, saya selidiki kenapa Tuhan. Ternyata ini kekuatannya. Katolik Protestan tidak pernah ada individu yang menonjol. Mereka itu diatur. Semua harus bersama-sama. Tapi kalau Pantekosta dan karismatik, pendetanya itu punya hak mutlak.
Lebih daripada pausnya gereja Katolik, saudara. Kita harus mengakui keadaan ini. Maka itu gereja Pantekosta dan karismatik bisa ngacak-ngacak pendetanya itu gereja semua mau dia sendiri. Karena itu milik pribadi. Apalagi kalau sudah dimiliki keluarga, lebih celaka lagi. Sehingga nggak bisa buat apa-apa Roh Kudus. Karena itu hak milik. Kalau Katolik tidak boleh. Semua itu milik gereja. Nah di sini kita harus belajar. Ini kesalahan yang ada. Maka itu kenapa di kalangan Pantekosta karismatik paling cepat orang jadi pendeta. Belum diuji langsung punya jabatan pendeta, terlalu murah saudara. Akhirnya jadi ngaco semuanya. Nggak diuji oleh waktu. Nggak diuji oleh macam-macam peristiwa. Langsung gampang punya jabatan kependetaan. Dan masing-masing ingin buka gereja baru lagi karena mau dapat perpuluhannya. Ini yang kurang ajar betul-betul. Sehingga merusak semua pekerjaan Tuhan itu. Jadi orang Pantekosta, orang karismatik yang paling kurang ajar merusak gereja itu, saudara. Kita lupa akan kebenaran yang Tuhan tunjukkan kepada kita ini. Nah itu mari kita serius. Pulang dari retret ini setiap kita harus serius betul-betul. Dan saya teliti, Pantekosta karismatik perpecahannya selalu satu penyebabnya, bukan doktrin. Kalau Katolik Protestan sampai pecah, itu pasti karena doktrin. Tiba-tiba muncul yang baru. Kalau Pantekosta karismatik 100% penyebab perpecahan bukan doktrin, tapi aset, kekayaan itu menjadi pemicu utama perpecahan gereja Pantekosta dan karismatik. Iya atau tidak? Lihat saja kenyataan. Maka itu gereja-gereja karismatik yang Protestan kecil-kecil yang miskin-miskin jarang pecah. Apa yang mau direbutkan? Tapi begitu sudah punya hak milik, jadi kaya, wih bahaya sekali itu. Karena gereja tidak menyadari akan tugas dan tanggung jawab. Maka itu mari kita perhatikan firman ini. Supaya kita bisa mengerti yang Tuhan kehendaki itu apa dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau sampai Tuhan Yesus sudah berkata bahwa kepada gereja ditentukan hak-hak kerajaan. Sama seperti yang Bapa tentukan buat dia. Seharusnya sudah lama dia datang, saudara. Sudah lama. Enggak perlu tunggu sampai selama ini dan belum datang-datang juga. Sehebat itu hak-hak kerajaan yang dia berikan kepada kita. Nah, kiranya dengan dua ayat ini, Lukas 12, Lukas 22, sudah punya sesuatu yang makin jelas. Ke arah mana kita itu melangkah dalam kehidupan ini. Mari kita lihat lebih konkretnya. Kalau gitu konkretnya apa sih Tuhan? Supaya kami itu bisa mengerti gereja itu mesti buat apa dalam hidup ini. Oke. Kami sekarang tahu bahwa kami harus mendatangkan kerajaan itu ke dunia. Mari kita lihat dulu apa isi kerajaan itu sendiri. Roma 14 ayat 17. Apa isi kerajaan itu sendiri? Roma 14 ayat 17, saudara. Roma 14 ayat 17. Inilah isi dari kerajaan itu. Mari kita perhatikan. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal apa dan apa? Makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Satu. Kedua soal damai sejahtera. Ketiga soal sukacita oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Perhatikan tuh baik-baik. Ternyata kerajaan surga itu nggak rumit, nggak jelimet orang Jawa bilang. Ternyata kerajaan surga yang begitu hebat itu, saudara, hanya berisi 3 hal. Sebetulnya begitu mudah. Bahkan 3 hal ini, yang satu itu nggak perlu kita buat. Hanya nomor 2 dan nomor 3 itu tanggung jawab kita. Yang pertama itu bukan. Kebenaran itu tidak perlu kita otak-atik. Kita nggak perlu apa-apakan. Kebenaran itu adalah firman itu sendiri. Amin. Jadi yang pertama sudah ada. Kita tinggal memberikan saja kepada dunia ini. Tapi yang kedua dan ketiga itu hak kita. Membuat damai sejahtera dan sukacita itu bukan hak Tuhan, tapi itu hak kita. Tergantung kita. Dan semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan ini baik-baik. Saya bicara begini, dan ada cukup banyak pendeta tersinggung. Saya nggak mau peduli. Ternyata ada banyak gereja hebat secara jumlah.